Jadi kemarin gue baru aja nonton videonya Bang Agus Leo Halim yang judulnya Stop Baca Buku Buat Sukses dan Kaya, Toxic Productivity, Self-Help itu Racun Bukan Daging. Dan kebetulan banget saat ini gue lagi baca buku Atomic Habits karya James Clear. FYI, gue udah baca buku ini sekitar 2 bulanan kali ya. Soalnya gue cuma punya waktu sekitar 20 menit di setiap pagi untuk baca buku ini. So it kind of take forever to finish this. Tapi it's okay because 1% better than nothing, right? Oke, dan di videonya Bang Agus Leo Halim, beliau bilang, jeleknya kalau kalian ngedewain buku, terutama self-help, adalah illusion of progress. Kalian mendapatkan ilusi bahwa kalian itu sudah berkembang. Kalian itu melakukan sesuatu. Tapi begitu kalian sadar, ternyata kalian tuh baru baca buku doang. Dan sumpah, gue ngerasa apa yang beliau omongin itu bener banget. Karena ketika gue mulai baca Atomic Habits, gue ngerasa bahwa gue udah melakukan sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Gue merasa telah mengalami sebuah kemajuan. Tapi ya, sekali lagi, ternyata itu semua hanya ilusi aja guys. Karena selanjutnya Bang Agus Leo Halim bilang kayak gini. Contohnya ini, lu tahu season 1 dan season 2 dari Thinking Fast and Slow. Terus, itu baru jadi informasi kan? Dan informasi ini bisa ada gunanya dan bisa kagak ada gunanya, tergantung gimana caranya kalian bisa mengaplikasikan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Yap, jadi daripada Atomic Habits ini cuma jadi informasi yang menuhin otak gue aja, langsung aja kita praktekin isi buku ini. Channel ini ngebahas semua hal yang diperlukan untuk jadi sukses. Khusus untuk kamu yang ingin sukses, subscribe dan nyalakan notifikasinya sekarang. Hai teman sukses, gue Suki dari S for Success, and S in my name stands for Success. Di video kali ini, gue akan mencoba mempraktekkan cara membentuk kebiasaan yang dibahas di buku Atomic Habits. Kalau misalnya teman-teman buka di halaman 241, maka teman-teman akan melihat sebuah tabel cara membentuk kebiasaan yang oleh Sir James Clear ini disebut sebagai cheat day. Artinya semua yang dibahas di Atomic Habits ini mengenai cara membentuk kebiasaan ada di cheat sheet ini. Dan teman-teman bisa ngikutin langsung tabel ini tanpa perlu membaca satu full buku ini. Keren kan? Ada 4 poin utama yang perlu dilakukan untuk membentuk suatu kebiasaan. Hukum pertama, menjadikannya terlihat. Hukum kedua, menjadikannya menarik. Hukum ketiga, menjadikannya mudah. Dan yang terakhir, menjadikannya memuaskan. Dan kayaknya membahas keempat poin tadi akan cukup panjang karena lihat tabelnya juga lumayan banyak. Dan mungkin pembahasannya ini akan gue bagi ke dalam beberapa episode. Gue harap sih episodenya nggak sepanjang drakor ya. Dan nanti mungkin di akhir gue akan bikin versi lebih ringkasnya untuk merangkum semuanya. Dan buat teman-teman yang udah baca buku Atomic Habits bisa langsung nonton video yang itu. Nah, tapi kalau teman-teman belum baca buku Atomic Habits dan pengen tahu maksud dari setiap hukumnya, gue akan berusaha menjelaskan seringkas mungkin. Oh ya, dan ketika menjelaskan poin ini, gue akan berusaha mengaitkannya dengan kebiasaan yang akan gue bentuk, yaitu kebiasaan ngonten setiap hari. Oke, dan pembahasan kali ini akan kita mulai dengan hukum pertama, menjadikannya terlihat. Ada 4 anak poin dari hukum pertama ini, dan kita akan bahas dari poin 1.1. Mengisi kartu nilai kebiasaan. Tuliskan semua kebiasaan-kebiasaan yang kita punya, dan beri nilai dari setiap kebiasaan tersebut. Apa sih kartu nilai kebiasaan itu? Jadi Sir James Clear memberikan secara cuma-cuma kepada pembacanya yang namanya The Habits Scorecard. Jadi ini adalah sebuah lembaran, sebenarnya bentuknya PDF sih, dan ini gue print aja. Nah, jadi di sini tuh ada tabel yang pertama daily habits, dan di bawah sini kita harus tulis semua kebiasaan yang kita punya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan di tabel sebelahnya ada penilaian, ada positif, negatif, dan neutral. Nah, kita harus memberikan penilaian dari setiap kebiasaan yang kita punya. Contohnya mandi ya netral aja ya. Terus baca buku termasuk habits yang positif I think. Scroll sosmed untuk nonton konten gak jelas, itu adalah kebiasaan yang negatif. Nah, nanti kita evaluasi dari sini, kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai nilai negatif harus sesegera mungkin kita hilangkan. Nah, teman-teman bisa download the scorecard ini di link yang akan gua taruh di deskripsi. Poin 1.2, menggunakan niat implementasi, aku akan
perilaku pada waktu di lokasi. Hukum pertama itu adalah menjadikan suatu kebiasaan itu terlihat. Tapi biasanya kita hanya meniatkan akan melakukan suatu aktivitas tertentu dalam hati aja. Kalau kayak gitu kan jadi nggak kelihatan. Nah, gimana caranya supaya aktivitas yang kita niatkan itu terlihat? Maka kita bisa mengucapkannya dengan lantang. Karena kalau misalnya kita sudah mengucapkan dengan lantang mengenai kita tuh pengen lakuin suatu kegiatan, biasanya kegiatan itu tuh akan terlaksana. Dan mungkin teman-teman bisa minta bantuan orang tua atau mungkin teman atau mungkin siapapun yang tinggal bersama kalian untuk mengingatkan kalian soal kebiasaan ini. Kemudian poin 1.3, strategi menumpuk kebiasaan. Kayak gimana sih strategi ini? Jadi setiap harinya kita pasti udah punya kebiasaan rutin dan itu udah terbukti dari kebiasaan yang udah kita list di scorecard ini. Nah, kemudian kita punya kebiasaan yang ingin kita bentuk. Nah, strategi menumpuk kebiasaan adalah mengaitkan si kebiasaan yang ingin kita bentuk ini di belakang kebiasaan yang sudah kita punya. Contohnya, berdasarkan scorecard, kebiasaan yang gue punya setelah pulang kerja adalah istirahat sebentar, sholat maghrib, mandi, sholat isya, dan menyiapkan makan malam. Dan kemudian gue akan menyematkan kebiasaan yang ingin gue bangun, yaitu ngonten setiap hari di bawah menyiapkan makan malam. Jadi setelah gue menyiapkan makan malam, gue akan ngonten sambil makan malam. Dan gue udah nyoba strategi menumpuk kebiasaan ini dan terbukti works guys, really work. Poin 1.4, merancang lingkungan. Jadi merancang lingkungan itu sangat penting guys, karena dengan merancang lingkungan kita bisa mengkoneksikan satu tempat dengan suatu aktivitas. Contohnya kamar, atau lebih spesifik kasur. Kalau misalnya kita ada di atas kasur, biasanya kita ngapain? Kalau nggak tidur ya mungkin rebahan sambil main HP ya. Nah, secara nggak sadar, otak kita itu mengkaitkan berada di atas kasur dengan aktivitas beristirahat atau bermain ponsel. Jadi, kalau mau produktif, jangan sekali-kali coba ngerjain kerjaan atau belajar di atas kasur. Dan mengkoneksikan suatu tempat dengan suatu aktivitas ini sangat berguna banget ketika kita tidak sedang termotivasi. Karena kita nggak mungkin termotivasi setiap saat kan. Dan gimana caranya supaya kita bisa tetap konsisten melakukan suatu aktivitas meskipun kita mungkin kurang melakukan hal itu? Salah satunya adalah dengan merancang lingkungan, mengkoneksikan suatu tempat dengan suatu aktivitas. Oke, jadi pembahasan kita mengenai hukum pertama membentuk kebiasaan sudah selesai dan kita akan lanjut hukum kedua mungkin di video selanjutnya ya. Karena gue upload video 2 hari sekali, maka tunggu video selanjutnya 2 hari dari sekarang. Oh iya, buat teman-teman yang belum punya buku Atomic Habits dan mungkin pengen beli buku Atomic Habits, teman-teman bisa cek aja stok Atomic Habits ini di @4star. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe and hit that notification button. Thank you for watching. Bye-bye.